Pernah nggak sih kalian ngerasa dunia ini tuh terlalu sempit untuk orang-orang kayak kalian? Kayak kalian tuh lahir di tempat yang salah, di tubuh yang salah, di lingkungan yang nggak benar-benar ngerti isi kepala kalian. Kadang jadi berbeda itu bukan berkah, kadang itu hukuman. Kalian dihina karena badan kalian, warna kulit kalian, suara kalian, cara pikir kalian, dan yang paling menyakitkan itu bukan pas orang asing ngejek kalian, tapi pas orang yang kita kenal diam aja, seakan mereka tuh setuju sama apa yang diucapin orang lain. Nah, film Jumbo itu muncul dari ruang hening itu, dari perasaan yang nggak pernah dikasih nama. Cerita tentang Don, anak 10 tahun yang dipanggil Jumbo. Bukan karena sayang, tapi karena olokan. Bukan karena dia lucu, tapi karena dia dianggap lucu-lucuan. Don lahir dengan tubuh yang besar, tapi ternyata dunia nggak cukup besar buat terima Don. Ini bukan film superhero, bukan juga film cinta anak SMA, bukan juga dongeng klasik yang ujung-ujungnya pasti bahagia. Ini tuh film tentang anak kecil yang berusaha bertahan di dunia yang ngerasa dia terlalu besar buat diterima. Dan dari sinilah semuanya dimulai ketika dunia nyata terlalu sempit. Don lari ke satu-satunya tempat yang gak ngejek dia, yaitu imajinasi. Dan siapa sangka dari pelarian itu justru Don nemuin keberanian yang gak pernah dia pikir dia punya. Pernah gak sih kalian ngerasa kayak dunia ini gak didesain buat kalian? Kayak kalian salah lahir, bukan karena kalian jahat, tapi karena kalian berbeda. Don atau yang bisa diejek Jumbo cuma anak kecil 10 tahun yang pengen main layangan, jajan, ketawa, kayak anak lain. Tapi apa daya, tubuhnya yang besar jadi sasaran. Bukan cuma dikatain, tapi juga dijauhin. Dunia ini tuh suka pura-pura inklusif, padahal kenyataannya cuma terima yang sesuai sama template. Film Jumbo tuh nyentil kita keras. Seberapa banyak kita bilang toleransi, tapi diam aja waktu ada anak kecil dibully karena beda. Di balik film animasinya yang lucu, film ini tuh nyodorin cermin buat kita semua, buat kalian, buat aku yang pernah ngerasa jadi alien di bumi sendiri. Misal kalian punya teman kayak si A nih yang kulitnya lebih gelap dari yang lain. Dia itu nggak pernah dipilih buat tampil di pentas sekolah cuma karena dia nggak masuk kriteria, padahal dia jago nyanyi. Tapi karena standar cantik itu putih dan langsing, ya dia nggak kepilih. Dia dianggap nggak cocok buat tampil. Dan sama persis kayak si Don, bukan karena dia nggak bisa, tapi dunia udah ngecap dia nggak layak buat tampil. Kadang orang lihat tubuh kalian besar, mereka pikir kalian yang paling kuat, tapi bisa jadi hati kalian yang paling rapuh. Don bukan Hulk, bukan juga raksasa yang galak. Don tuh cuma anak kecil dengan dada yang luas, bukan cuma karena fisiknya, tapi karena hatinya juga. Sayangnya, banyak orang berpikir bahwa tubuh besar itu otomatis berarti dia tahan untuk disakitin. Ini tuh realita yang banyak dialami anak-anak dengan kondisi yang unik, dan adalah contoh dari mereka yang selalu salah dinilai. Padahal dia nggak pernah minta tubuhnya yang besar gitu. Yang dia minta itu cuma satu, dianggap manusia. Film ini tuh ngajarin kita buat berhenti nilai orang dari casingnya. Seringkali isi hatinya tuh jauh lebih indah daripada yang kita bayangin. Kalian ingat gak sih waktu ada teman kalian yang paling besar di kelas? Setiap upacara dia pasti disuruh jadi petugas upacara, pengibar bendera misalnya. Kan dia kuat tuh. Padahal dia juga pengen main drama, bukan jadi pengibar bendera. Nah, sama kayak Don, tubuhnya tuh di stereotip. Padahal dia cuma pengen main kayak anak biasa. Buat Don, buku dongeng itu bukan cuma sekedar bacaan, tapi rumah, satu-satunya tempat dia bisa jadi dirinya sendiri. Di dunia nyata, Don ditolak, tapi di dunia dongeng, dia raja. Buku warisan dari orang tuanya tuh bukan cuma sekedar buku cerita, tapi semesta yang isinya tentang dunia arwah, peri, dan tempat-tempat ajaib. Buku itu tuh jadi pelindung sekaligus pelipur buat Don. Semua dari kita tuh punya buku dongeng masing-masing. Ada yang nemu di musik, ada yang nemu di game, ada yang nemu di seni, tempat kita bisa jadi utuh, padahal di dunia nyata berkeping-keping. Contohnya nih, ada anak yang tiap hari pulang sekolah selalu buka komik Naruto. Itu bukan karena dia pengen jadi ninja, tapi itu satu-satunya tempat dia bisa anggap dirinya penting. Ya, Don juga begitu. Bukunya bukan hiburan doang, tapi pelarian dari dunia yang keras. Bayangin kalian lagi bernapas di satu-satunya tabung oksigen, terus diambil. Nah, itulah yang dirasakan Don waktu bukunya dicuri. Pencurian buku itu bukan cuma soal barang yang hilang, itu soal harapan yang dirampas. Dunia nyata yang tadinya cuma gak ramah berubah jadi benar-benar kejam. Tapi dari titik terendah itulah cerita mulai bergulir. Don sadar, kadang buat bertumbuh kita harus benar-benar kehilangan tempat nyaman kita dulu. Dan kehilangan kadang jadi pintu utama menuju kekuatan. Itu juga yang pasti pernah kalian rasakan waktu satu-satunya pegangan hidup kalian hilang dan kalian harus belajar berdiri sendiri. Film ini tuh jujur banget tentang itu. Contohnya kayak pas kalian kehilangan handphone yang isinya semua tulisan kalian atau gambar hasil karya kalian. Rasanya bukan cuma kehilangan barang, tapi kehilangan bagian dari diri kalian sendiri.
Don juga gitu, bukunya hilang. Bukan sekedar lembaran kertas, tapi tempat di mana dia merasa bernilai. Waktu Don hampir menyerah, muncullah Mary, peri kecil dari dunia yang gak kelihatan, tapi penuh cahaya. Mary itu bukan tokoh bantuin protagonis yang klise. Dia adalah simbol dari suara kecil dalam hidup kalian yang percaya bahwa kalian bisa. Bahkan saat kalian sendiri udah gak yakin. Dunia arwah yang dia datangi itu tempat di mana anak-anak yatim berdiam, sedih, tapi juga magis. Mary datang tuh bukan sebagai penyelamat, tapi dia sebagai mitra. Dan dia percaya Don punya peran penting. Dan dari sanalah muncul harapan baru. Dalam hidup tuh kita butuh Mary kita sendiri. Entah itu teman, guru, atau suara kecil dari hati kalian yang bilang kalian pasti bisa. Dalam hidup kadang kita tuh butuh Mary kita sendiri. Entah itu dari teman, guru, atau suara hati kecil kalian yang bilang kalian pasti bisa. Contohnya nih, kadang Mary tuh bisa muncul dalam bentuk guru bahasa Indonesia yang tiba-tiba bilang, tulisan kamu bagus, terusin ya. Padahal kalian udah hampir berhenti. Menurut kalian sepele? Enggak, itu bisa jadi momen yang nyelamatin kalian. Mary adalah metafora untuk semua suara kecil yang percaya sama kita. Walaupun pelan, tapi nyata. Don yang besar, tapi dia gak kuat sendirian. Nurman dan Mai jadi dua sisi kompas yang bikin Don gak hilang arah. Nurman itu kayak simbol tawa dan spontanitas. Si gembala kambing ini tuh sering asal jeplak, tapi tulisan gak main-main. Kalau Mai sebaliknya, dia tuh kayak suara logika, tenang, tegas, sering jadi penengah. Kombinasi mereka bertiga tuh bukan cuma lucu, tapi menyentuh. Mereka tuh kayak pilar dari perjuangan Don. Satu kasih tawa, satu kasih arah, satu kasih kekuatan. Film ini tuh ngajarin kita bahwa teman sejati itu bukan yang selalu sependapat, tapi yang tetap berdiri di samping kalian waktu semua orang mundur. Contohnya nih, kalian pernah gak punya dua teman yang sifatnya beda banget? Satu rame, satu kalem. Tapi mereka tuh selalu ada pas kanan lagi hancur. Ya itu kayak Nurman sama Mae. Mereka tuh gak nyelamatin Don, tapi nemenin Don. Dan kadang itu lebih penting dari solusi. Kalau kalian pikirin cuma cerita anak-anak biasa, tunggu sampai kalian lihat Indonesia dari mata dunia arwah. Petualangan Don tuh bukan cuma pindah tempat, tapi pindah perspektif. Dunia magis yang dia masuk itu bukan sekedar fantasi, tapi cerminan batin manusia. Dari desa kecil, Don diajak menyusuri hutan, masuk dunia roh, dan menghadapi ujian yang lebih dalam dari sekedar pertarungan fisik. Ini tuh kisah coming of age dengan balutan lokalitas dan spiritualitas. Film ini tuh kayak surat cinta buat Indonesia yang mistis, yang kompleks, dan kadang bikin takut. Tapi itu juga bikin rindu, dan yang terpenting kisah ini tuh ngajarin kita bahwa dunia nyata tuh dan dunia mimpi nggak selalu harus berseberangan. Contohnya tuh kayak waktu kecil kalian diajak kakek nenek ke desa, terus mereka cerita soal hantu penunggu pohon. Nyeremin memang, tapi juga bikin penasaran. Film ini tuh membawa kita ke tempat-tempat kayak gitu, antara nyata dan mitos, antara takut dan kagum. Kalau panggung yang nggak disediain buat kalian, ya kalian bangun panggungnya sendiri. Tapi pertanyaannya, sanggup nggak kalian tampil sendiri? Dan pada akhirnya nggak berubah jadi anak kurus, dia tetap jumbo. Tapi yang berubah ya cara dia ngelihat dirinya sendiri. Dia berhenti cari validasi dari orang yang gak ngerti. Dia mulai ngomong, berdiri, dan nyanyi dengan suara aslinya. Ini tuh bukan cerita sukses instan, tapi proses panjang yang nyakitin. Buat yang pernah pura-pura kuat biar gak diganggu, ya Don adalah kita. Dan kita harus belajar dari dia. Jadi diri sendiri tuh bukan cuma sekedar keberanian, tapi perjuangan seumur hidup. Bayangin kalian anak cowok yang suka nari balet di sekolah, yang penuh dengan geng sepak bola. Kalian diam, sembunyi, tapi suatu hari kalian tampil sendirian, gemetaran, tapi habis itu kalian ngerasa hidup. Nah, Don juga begitu. Dia tampil bukan buat diterima, tapi buat berdamai. Jumbo tuh bukan film anak-anak biasa, tapi justru disitulah magisnya. Karena anak-anak juga butuh ruang untuk berimajinasi, bukan dikekang oleh dogma. Beberapa orang tua bilang film ini ngeri, ada hantu, ada roh. Tapi bukankah kita semua tumbuh dengan dongeng hantu? Imajinasi adalah jembatan pertama anak-anak untuk memahami hidup. Jumbo nggak ngajarin takut, tapi ngajarin memahami. Dunia arwah di sini bukan tempat yang seram, tapi dunia yang penuh dengan emosi dan pembelajaran. Boleh aja kita khawatir sama konten, tapi jangan sampai kita matiin imajinasi anak-anak. Karena justru dari imajinasi, empati itu lahir. Contohnya, orang tua zaman sekarang suka khawatir kalau anaknya nonton film hantu. Padahal mereka dulu juga nontonnya Si Manis Jembatan Ancol. Sambil ketawa, takut. Nah, imajinasi anak tuh bukan musuh, tapi alat. Don dan dunia arwahnya tuh bukan bikin takut, tapi ngajarin kita untuk berani ngadepin kenyataan yang gak ramah. Don itu jumbo, bukan karena badannya, tapi karena jiwanya. Jiwa yang berani tumbuh meskipun diinjak. Akhir cerita bukan soal Don jadi kurus atau semua orang suka sama dia,
tapi soal dia yang akhirnya bisa berdamai dengan dirinya. Don udah nggak takut lagi dipanggil Jumbo karena sekarang dia udah tahu itu bukan hinaan, tapi itu identitas. Film ini tuh nutup dengan pelan tapi menghantam, karena ternyata yang bikin kita besar tuh bukan ukuran tubuh, tapi seberapa luas hati kita yang bisa memaafkan, mencintai, dan terus bermimpi. Di dunia yang suka ngecilin orang, Jumbo ngajarin kita hal yang penting, berani jadi besar, meskipun dunia bilang kalian harus kecil. Pernah nggak sih kalian akhirnya bangga dipanggil julukan yang dulu kalian benci, kayak si kuping gajah atau si cempreng? Tapi setelah itu kalian tumbuh, kalian sadar itu bagian dari diri kalian, dan kalian peluk itu. Don akhirnya terima nama Jumbo bukan sebagai ejekan, tapi sebagai lambang bahwa dia nggak akan minta maaf karena jadi diri sendiri. Nah, itu dia sedikit pembahasan kita tentang film Jumbo. Mungkin ada yang mau kalian diskusikan, bisa ke kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya.